dekat sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu mempelajari suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomong geografi, yang pikiran itu pasti peta dunia. Tapi gak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap ngajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kita udah sering banget pakai cara berpikirnya ilmu geografi di banyak kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi daerahnya, kita bisa kebantu kalau mau pergi ke suatu tempat dan bisa milih jalan yang paling cepat. Dan kalau misalkan kita nekunin bidang ilmu lain, ekonomi misalnya, dengan kita tahu lokasi, kondisi, dan sifat-sifat setiap negara, kita jadi tahu strategi terbaik untuk berdagang sama mereka. Banyak aspek-aspek itu kan kita memahami interaksi di dalam ruang itu sehingga muncullah istilah katakanlah kearifan lokal. Oh, nenek moyang kita itu karena katakanlah yang tinggal di barat Sumatera berarti di Nias, mulai dari Aceh ya, Nias sampai di Bengkulu dan terus sampai selatan Jawa. Sudah mulai paham, oh berarti kita harus mendirikan rumah seperti bentuknya begini, bisa tahan gempa, bisa antisipasi tsunami dan sebagainya. Jadi dari pemahaman fisik tadi gempa menjadi pemahaman lokal knowledge gitu kan, kearifan lokal. Ya, itu kegunaan yang kita dapetin kalau kita bisa tahu sama banyak tempat dan peka sama masyarakat sekitar. Kalau mau tahu lebih jauh lagi sama ilmu ini, ayo kita ikutin Kompas dan mulai perjalanan. Bumi itu sangat luas, dan faktanya kita udah benar-benar mengubah sisi dunia dari segala sisi. Karena itu, geografi hadir sebagai usaha kita untuk memahami bumi, yang secara garis besarnya kebagi lewat dua sudut pandang. Ada geografi fisik yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang alam, tanah, sungai, laut, hewan, tumbuhan, cuaca, pokoknya objek alami apa aja yang ada di alam. Dan geografi manusia yang ngejelasin dampak apa yang kita bawa ke permukaan bumi sekaligus yang dibawa bumi ke kita dari segi ekonominya, sosial, budaya, dan juga politik. Dan usaha ini pun udah kita perjuangin dari lama banget. Kira-kira 2400 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno yang pertama nyoba nelusurin misteri-misteri bumi. Mereka penasaran dan terus berandai-andai tentang apa yang ada di luar sana. Dan dari situ mulai bikin banyak percobaan buat nyari tahu semua jawaban. Hingga ketika datang masa ketika ilmu pengetahuan terus berkembang, geografi pun ikut melesat dan jadi dasar buat bikin peta-peta yang akurat. Penjelajahan besar-besaran dilakukan ke berbagai belahan dunia yang dari sana juga bergantung kemajuan suatu bisnis ataupun negara. Sampai saat ini, geografi pun terus dibentuk banyak ilmuwan lewat berbagai metode dan pemahaman-pemahaman yang baru. Percaya aja, ilmu bumi itu sangat mengasihkan karena dia bicara dengan alam lingkungan di sekitar kita. Dan sekarang kan dengan berkembangnya istilahnya sains citizen ya, jadi komunitas-komunitas keilmuan dia melakukan misalnya terkait dengan rempah, mereka punya tur-tur atau ada juga sekelompok orang buat kayak camping atau apa, itu juga kalau bisa ikut gitu ya, atau pramuka. Jadi tidak hanya sekedar beraktivitas di alam, tapi kita juga sambil mengingat apa yang pernah saya baca tahu ketika kita di alam ini. Dari geografi, kita makin ngerti betapa luasnya dunia ini. Betapa banyak tempat dan kehidupan orang-orangnya yang bikin kita semakin sadar kalau dunia ini bukan soal hidup kita aja, tetapi juga mereka, manusia dan flora-fauna yang hidup di belahan bumi lain. Bahwa kalau kita sembarangan menghasilkan asap atau membuang sampah ke lautan, ternyata bisa mempengaruhi saudara kita yang berada di belahan bumi lainnya.
Dan nggak cuma itu aja, masih banyak permasalahan di luar sana yang cuma terus-terusan jadi berita di TV aja. Mereka masih terus membutuhkan bantuan atau seenggaknya sedikit perhatian dari kita. Makanya, coba buka jendela kalian, coba juga menyelamlah di dalam internet ataupun buku-buku, cari tahu segala kisah dan tempat-tempat yang bikin kita semua makin tertantang untuk belajar dan menjelajah. Dari sana, kita akan segera tahu kalau ada yang sedang menunggu kita di luar sana. Entah seorang anak kecil yang menunggu untuk dibacain cerita, atau sebuah petualangan menembus indahnya rimba raya hutan yang belum ditelusuri. Dan itulah geografi. Setelah ke banyak tempat dan ketemu banyak orang, pertanyaan selanjutnya adalah gimana semua itu bermula. Makanya selain membangun ilmu geografi, kita juga membangun ilmu yang gunanya buat menelusuri zaman dulu. Jadi siap-siap masuk ke mesin waktu karena di ilmu sejarah kita bakalan jalan-jalan ke masa lalu.